Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi di channel saya Mantri Kota. Kita hari ini akan mengulik tentang dunia pendidikan nasional, pendidikan dasar. Kebetulan anak saya tahun ini masuk sekolah. Ya, menentukan pendidikan anak di tingkat dasar itu cukup membuat bingung kita ya. Banyak sekali sekolah-sekolah mahal. Untuk SD bisa masuk bisa sampai 10 juta sampai 20 juta untuk masuk awalnya saja. Bahkan bisa sampai lebih untuk sekolah-sekolah internasional, mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Terus bagaimana tips untuk menentukan sekolah untuk anak kita, khususnya untuk pendidikan dasar? Karena kebanyakan orang tua itu memilih anak itu bukan karena kurikulumnya apa, terus sesuai dengan visi keluarga atau bagaimana, atau kualitas gurunya, atau kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademiknya. Tidak. Kebanyakan orang tua itu tidak. Kebanyakan orang tua itu memilih sekolah dasar itu kebanyakan yang ekonominya lebih ya. Kebanyakan karena branding dari sekolah itu. Tidak dilihat dari kurikulumnya apa yang dipelajarkan itu enggak. Kebanyakan, oh itu teman saya loh sekolah di sana bagus. Di sana menghafalkan Quran, di sana itu ekstrakurikulernya banyak. Di sana ada kolam renangnya. Memang setiap hari anaknya mau renang apa mau sekolah gitu kan ya. Oh di sana bangunannya bagus. Ya, itu mungkin banyak orang tua, atau mungkin bahkan ya udahlah sekolah dekat aja enak gitu ya. Ini banyak pertimbangan. Tidak salah semua itu, tapi banyak prioritas harusnya yang kita pilih untuk menentukan pendidikan anak. Banyak. Pertama itu sesuaikan dengan nilai keluarga. Contoh, anaknya seorang Nahdien Tulen gitu. Anaknya disekolahkan di SDIT, nanti kan nggak masuk di kehidupan keluarganya. Nanti tahu-tahu di rumah itu di ngapain ya kok tahlilan, ngapain bi kok tahlilan gitu. Padahal pendidikan dari kultur keluarganya aja Nahdien sekolahnya di PKS gitu ya kan agak berbeda, nanti takutnya ada tidak sesuai dengan nilai keluarga. Itu contoh aja, itu masih dekat lah. Yang paling jauh itu mungkin anaknya muslim sekolahnya di Kristen gitu lah. Kalau NU ke PKS itu ya sama aja lah, muslim itu sama aja, bebas kok. Terus yang kedua itu dari segi kurikulum dan pendekatan belajar. Banyak orang tua itu memilih sekolah mahal, sekolah internasional, tapi tidak tahu kurikulum yang dipelajari apa. Di sana itu belajar apa, mata pelajaran apa yang dipelajari di sana. Hanya karena terlihat dari branding dari luarnya aja, nggak tahu kurikulum yang dipelajari apa. Ya, betul. Yang kedua itu benar kurikulum. Dan berikutnya itu adalah jumlah murid dan rasio guru, itu juga penting. Terus juga yang keempat itu lingkungan dan fasilitas. Kita nggak butuh kolam renang, kita nggak butuh kok apa itu kayak file yang lapangan olahraga yang luas. Kita nggak butuh kok monitor yang besar, itu ya butuh buku-buku yang lengkap, fasilitas telekomunikasi yang lengkap, itu yang dibutuhkan siswa. Tempat bermain yang cukup, itu aja yang dibutuhkan siswa. Enggak apa anak kita setiap hari harus renang, apa anak kita sehari harus main bola di lapangan, kan bisa di tempat lain. Sekolah mahal-mahal hanya karena ada kolam renangnya, kan itu enggak make sense lah ya. Terus kualitas guru, yang kelima itu kualitas guru. Kita lihat gurunya di sana itu bagaimana, siapa aja yang ngajar anak kita nanti. Terus yang berikutnya itu kegiatan non akademik di sekolah itu sangat penting menunjang mungkin prestasi dan akademik siswa ya. Jika memilih sekolah-sekolah swasta itu kan banyak kegiatan non akademiknya, pulang sampai sore gitu kan, biasanya banyak kegiatan non akademik. Itu sangat penting. Selain pendidikan akademik juga non akademik itu penting sekali untuk menunjang
pendidikan anak. Yang berikutnya, yang paling penting itu yang ketujuh itu jarak tempuh dari rumah. Itu juga penting untuk dipertimbangkan karena masih anak-anak, itu harus sangat dipertimbangkan tuh jarak tempuh waktu dari rumah itu. Yang ke-8 itu yang sangat penting juga yaitu biaya. Ya, biaya dari pendidikan itu kan sekarang banyak yang mahal sekali sampai berpuluh-puluh juta, SMP-nya sampai 5 juta, 6 juta untuk sekolah SD itu banyak sekali di sekolah kota-kota besar. Jadi biaya itu juga dipertimbangkan karena pendidikan dasar itu juga sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga ya. Terus juga yang paling sering dipakai pendapat orang itu testimoni dari paling murid yang ke-9 itu. Testimoni dari orang tua itu, sekolah di sini loh bagus, sekolah di sini. Ya itu bagus, tapi harus dipikir poin-poin yang lain itu aja. Karena banyak orang itu hanya sekolah di tertentu di sekolah-sekolah mahal hanya karena omongan dari orang lain ya. Itu bagus untuk dipertimbangkan, tapi ya harus seperti kurikulumnya apa. Tadi poin-poin 1 sampai ke 6 tadi harus dipertimbangkan, 1 sampai ke 8 tadi dipertimbangkan, bukan hanya testimoni. Yang ke-10 yang terakhir itu untuk kunjungi sekolahnya secara langsung, biar kamu tahu nanti kondisi sekolahnya itu suasananya itu bagaimana. Ya itu saja. Kita jangan hanya mementingkan branding dari sekolah itu sendiri, kita harus tahu kondisi sekolahnya bagaimana karena seharusnya pendidikan itu tidak boleh promosi, tidak boleh di branding. Ini sekolah saya sekolah terbaik, ini sekolah internasional, ini sekolah. Sebenarnya itu enggak, secara etika itu enggak boleh membranding sekolah karena pendidikan itu seharusnya tidak untuk dijual belikan. Pendidikan itu untuk ya untuk pendidikan, tidak untuk mencari cuan di sana. Nah, sekian. Sekolah dimanapun semoga pilihan itu menjadi yang terbaik untuk kita semua. Kita cukup berdoa saja ya. Sekian, terima kasih.